Sejarah berdirinya Madiun. Part 2. Jejak Raden Ayu Retno Jumilah. Jejak berdirinya Madiun tercatat bersamaan dengan kebangkitan Mataram atau di zaman akhir kejayaan Majapahit, pada sekitar 1500 Masehi. Kala itu, Suryapati Unus yang merupakan putra Sultan Demak Raden Patah atau Jin Bun menikahi Raden Ayu Retno Lembah. Nama perempuan terakhir itu adalah Putri Adipati Guntur, penguasa Kadipaten Ngurawan. Sisa wilayah Kadipaten yang dulu juga disebut Gelang-Gelang atau Gegelang itu ditemukan di Desa Glonggong Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun. Ikatan perkawinan Suryapati Unus dengan Raden Ayu Retno Lembah disebut sebagai pernikahan politik. Suryapati Unus akhirnya menggantikan posisi ayahnya memimpin Kesultanan Demak. Wilayah Ngurawan dan sekitarnya sengaja dititipkan ke Ki Reksogati. Ketika itu, pusat pemerintahan Ngurawan dipindahkan ke dekat pelabuhan sungai yang dikenal sebagai wilayah Purabaya. Pecahlah perang saudara di Kesultanan Demak. Suryapati Unus berhadapan dengan Hadi Wijoyo atau Raden Mas Karebet atau akrab disebut Joko Tingkir. Suryapati Unus sengaja bergeser dan terbunuh saat melakukan perluasaan kekuasaan kerajaan sampai ke Maluku. Dia meninggal dunia dengan gelar Anumerta sebagai Pangeran Sabrang Lor. Tampuk kekuasaan tetap dipegang Ki Ageng Panembahan Ronggo Jumeno, atau Pangeran Timur yang dilantik sebagai wedanan dari seluruh bupati di wilayah sebelah timur Pajang, atau disebut Mancanegara Timur. Di antara wilayah kekuasaannya meliputi Surabaya dan Pasuruan. Kerajaan Pasai membuat posisi Kadipaten harus tunduk di bawah kekuasaan penguasa baru. Namun, Pangeran Timur yang memimpin Purabaya pada 1568 sampai 1586, menolak tunduk kepada Danang Sutawijaya, lantaran merasa masih memiliki trah Pajang. Penolakan kekuasaan itu ditandai dengan penyerangan Kadipaten Purabaya oleh Mataram. Serangan pertama terjadi 1568 dan serangan kedua 1587. Namun, dua kali serangan itu berhasil dipatahkan, karena Kadipaten mendapat sokongan pasukan dari 15 bupati Mancanegara Timur. Dua kali penyerangan selalu gagal. Mataram akhirnya menyusun strategi perang lebih matang. Ahli strategi Ki Juru Mertani menyarankan agar Mataram pura-pura menyerah dengan mengirimkan utusan. Dipilihlah seorang perempuan cantik yang datang ke Kadipaten Purabaya dengan membawa bokor, yaitu wadah air untuk membasuh kaki Pangeran Timur. Air bekas cucian itu akan dibawa ke Mataram dan hendak diminum Danang Sutawijaya sebagai tanda kekalahan Mataram atas Kadipaten Madiun. Mengetahui lawan sudah menyerah, pasukan sekutu dari Mancanegara Timur ditarik mundur. Mataram ternyata menelikung. Dikala Kabupaten Purabaya lengah, pasukan prajurit dipimpin langsung oleh Danang Sutawijaya datang untuk menyerang. Mataram, yang telah dua kali patah dalam serangannya ke Purabaya secermat itu memperhitungkan kembali rencana serangan yang ketiga. Serangan Mataram yang ketiga terjadi 1590 Masehi itu sengaja dilakukan di pagi buta, taktik yang sudah diperhitungkan sebelumnya oleh pasukan Mataram untuk menyusup dengan serangan pendadakan, serta berhasil menyusup masuk pusat kota dan istana Wonorejo, yang saat itu hanya dipertahankan oleh Manggalaning Perang yaitu Raden Ayu Retno Jumilah. Peperangan sengit pecah di Istana Wonorejo. Pasukan Purabaya lumpuh dan banyak jatuh korban, sementara yang lain lari ke arah timur. Pertempuran, 1 lawan 1, tak dapat dihindarkan lagi antara Manggalaning Perang Purabaya Raden Ayu Retno Jumilah, dengan pimpinan pasukan Mataram yang tak lain adalah Sutowijoyo. Bekas lokasi istana itu terletak di sendang belakang makam Pangeran Timur di Kuncen.
Sebelumnya penyerangan terjadi sejatinya Pangeran Timur sudah mewariskan kekuasaannya ke putrinya yaitu Retno Dumilah. Pusat Purabaya juga ikut berpindah dari Kuncen, ke Wonosari atau Kota Miring yang sekarang di kawasan Kelurahan Demangan Kota Madiun. Retno Dumilah itu bupati perempuan pertama di Jawa. Atau boleh disebut gubernur perempuan pertama karena wilayah kekuasaan Purabaya, saat itu membawahi 15 kabupaten di sekitarnya. Danang Sutawijaya berada di atas angin, dan akhirnya mengubah Purabaya menjadi Bediun. Bedi berarti sendang dan Ayun berarti perang, atau diartikan sebuah perang yang terjadi di dekat Sedang. Pada perkembangan Bediun menjadi kata Madiun yang lebih karena faktor pelafalan saja. Sebab orang Jawa itu cenderung memilih kata yang mudah diucapkan, tuturnya. Retno Dumilah kemudian diboyong ke Mataram sebagai sebuah rampasan perang. Mantan bupati perempuan itu ditempatkan di wilayah Pleret Bantul hingga meninggal dunia dan disemayamkan bersama raja di pemakaman Imogiri. Danang Sutawijaya sudah memiliki garwa prameswari atau permaisuri, tetapi juga tidak mungkin kalau Retno Dumilah sebagai Bupati Purabaya hanya dijadikan selir. Menjadi sebuah kemungkinan kalau Danang Sutawijaya sebenarnya memiliki dua permaisuri untuk meneruskan tahta di Mataram. Keberadaan Danang Sutawijaya selaku pendiri Mataram di kisaran tahun 1500. Pada masa Hamengkubuwono pada tahun 1755, Purabaya diubah menjadi Bediun yang dicatat oleh Kompas Madya, sebagai kesengajaan Mataram untuk menyematkan simbol kekuasaan. Selain itu, memboyong Retno Dumilah ke Pleret Bantul, merupakan tanda kekalahan Purabaya oleh Danang Sutawijaya. Sekian sekila dari kisah sejarah Madiun. Jejak Bupati pertama dan Bupati kedua Madiun. Simak video kisah sejarah berikutnya di channel Ilmu Sejarah. Jangan lupa like and subscribe channel Ilmu Sejarah. Semoga bermanfaat.